Kalau kalian perhatiin dalam sejarah, even raja itu berganti-berganti. Ya, setiap 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun berganti. Power tuh dinamis, berganti. Sedangkan uang itu abadi, ya. Uang itu bisa di-cross lewat generasi untuk berbagi ke banyak banget orang. Contohnya Rockefeller. Ya. Rockefeller tuh udah mati lama, tapi sampai sekarang foundation masih ada. Kalau gue yang mulai filantropi pertama karena gue waktu itu baca bukunya Andrew Carnegie, The Gospel of Wealth. Jadi Andrew Carnegie ini gue lebih ngefans sama dia dibanding Rockefeller. Kenapa? Andrew Carnegie itu famous untuk bilang dia cuma main kerja kalau udah mau pensiun nih 2 jam sehari. Jadi dia cari yang efisien, dia kerja 2 jam sehari. Dan hartanya tuh hampir mirip sama Rockefeller. Carnegie ini pernah bilang, jadi fungsi Gospel of Wealth, jadi fungsi dari semua uang di dunia ini adalah untuk dibagikan semua. Makanya lo banyak lihat Carnegie Hall, Carnegie Library, dia kasih lintas generasi, bro. Dia orang udah mati lama, tapi namanya itu masih ada. Jadi kalau orang bilang orang itu akan dilupakan, salah. Lu bukan Andrew Carnegie. Gue nggak pengen cuma jadi orang yang dikenal sebagai, mungkin Mark Zuckerberg orang nggak ada yang inget nanti. Orang lupa mungkin. Karena mungkin dia kokop sendiri uangnya mungkin sudah. Mungkin orang gitu. lebih Mr. Beast ya ntar. Mungkin Mr. Beast bisa lebih dikenang dibanding Mark Zuckerberg. Ini gue ngomong for real. Gitu. Impact-nya mungkin lebih besar. Jeff Bezos tuh punya duit yang besar, tapi yang dilakukan apa? Oh, dia cari bro waktu itu di Google katanya ada yang buat moon landing itu kan ada yang jatuh di laut kan. Dia langsung mau cari, dia pakai duitnya untuk beli kapal cari itu. Itu kan sesuatu yang menurut gue kurang berguna ya bro. Cuma buat dia pajang di kantornya atau di mana gitu. Menurut gue itu sesuatu yang kurang berguna. Jadi kalau gue punya uang yang banyak, ya gue pasti akan gunakan seefisien mungkin. Jadi kita tuh pun masih mencari teman-teman ya. Jadi jangan salah, oh kenapa bagi beras, tapi kan ntar mereka minta lagi. Kita nggak tahu jawabannya. Tapi at least kita tahu kalau kita kasih satu hari itu satu keluarga bisa tersenyum, bisa makan. Iya benar. Itu kita tahu gitu. Karena kan ya yang penting senyum hari ini bro. Betul. Kalau besok kan juga kita juga nggak tahu ya, kita masih ada besok atau nggak ada yang tahu gitu. Jadi gue udah ngerasain semua yang dunia ini bisa kasih ke manusia, tapi ya gue bilang kalau cuma nyari kesenangan tuh nggak ada ujungnya. Itu nggak bisa kasih tahu. Setuju. Gue tuh udah sampai di titik ujungnya gitu. Gue udah coba gue di atas gunung, gue udah lihat ke bawah gitu. Di usia yang kalau lu ngomong konglomerat itu masih nyapu biasanya, ya masih nyapu. Nah dari situ kita pengen jadi ya pembimbing lo gitu.